Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Anggi Febrianti, NIM E 2019-2226 dari kelas Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Dalam video kali ini, saya masih diberi tugas yang sama oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu untuk menanggapi video beliau di mana dalam video tersebut telah dijelaskan tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sudah kita ketahui bahwa ekonomi itu ada dua, yang pertama ada ekonomi kapitalis dan ada ekonomi sosialis. Namun ada beberapa negara yang menggunakan dua ekonomi tersebut, biasanya dinamakan sebagai ekonomi campuran. Namun kita sebagai umat Islam memiliki konsep ekonomi sendiri, biasanya disebut dengan ekonomi Islam. Sebelum kita membahas ekonomi Islam, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Sedangkan ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya demi mencapai falah atau kebahagiaan lahir dan batin berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Ijma, Al-Sunnah, dan Qiyas. Ada beberapa perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Yang pertama, ekonomi Islam bersumber pada Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Sedangkan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Perbedaan kedua, ekonomi Islam komposisinya dikontrol oleh syariat Islam. Ekonomi kapitalis komposisi usaha bebas dan melahirkan monopoli, dan ekonomi sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Selanjutnya, sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Al-Sunnah, yang ketiga ada Ijma atau kesepakatan para ulama, dan yang keempat itu ada Qiyas. Qiyas sendiri merupakan penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan antara sebab dan manfaat dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Selanjutnya ada dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama ada tauhid atau keesaan Allah. Jadi segala aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada as-sidiki dan amanah, yang berarti kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat ada al-adalah, yang berarti adil, maksudnya itu adil dalam bertransaksi. Yang keempat ada al-tawazun, yang berarti keadilan, dan yang keenam ada al-ta'awun, yang berarti tolong-menolong. Dalam ekonomi Islam memiliki prinsip, biasanya disebut dengan istilah maghrib, yaitu singkatan dari maisir, goror, dan riba. Maisir sendiri yaitu segala transaksi yang mengandung seperti judi. Yang kedua itu ada goror, yang berarti segala transaksi yang tidak jelas atau tipu menipu. Dan yang ketiga itu ada riba, yaitu sesuatu yang diharamkan. Riba itu ada 2, yaitu ada riba fadl dan ada riba nasiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.